Bab 86 Liu Zifei. Pemilik suara itu berasal dari orang yang duduk di kursi pertama di sebelah kiri Wan Feng. Dia pasti memiliki kekuatan untuk mendukungnya jika dia diizinkan duduk di sana. Pidatonya telah menciptakan keributan. Bahkan ekspresi wajah Feng Wuheng tidak sedap dipandang. Dialah yang membawa Lin Yun ke sini. Jadi mengejek Lin Yun sama saja dengan mempermalukannya. Wan Feng mengedarkan pandangannya ke sekeliling tapi memilih untuk tetap diam. Dia agak tidak senang ketika dia memikirkan bagaimana Lin Yun menolak tawarannya untuk membeli kuda berdarah naga. Dia Liu Zifei, seseorang yang diundang sepupuku dari kota awan mengalir. Klannya dikabarkan menjadi penguasa daerah. Tahan dulu untuk saat ini, Feng Wuheng memperingatkan, takut Lin Yun akan memulai perkelahian. Ada apa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Apakah kotak pedangmu punya nama? Liu Zifei bertanya, tapi segera kehilangan minat saat Lin Yun tetap diam. Dia berbicara lagi dengan seringai tipis, aku benci orang sepertimu yang berpura-pura menjadi orang besar. Mengapa kamu tidak memberi tahu saya nama kotak pedangmu? Swiss. Liu Zifei menerkam dan tiba di hadapan Lin Yun. Tangannya terulur ke arah kotak pedang kuno milik Lin Yun. Sebaiknya kau berhenti memikirkan kotak pedangku, kata Lin Yun sambil tersenyum sambil meraih pergelangan tangan Liu Zifei. Kamu. Liu Zifei tidak bisa melepaskan diri dari genggaman Lin Yun, tidak peduli bagaimana dia mencoba. Dia sempat linglung sebelum dia tertawa terbahak-bahak, jadi kamu telah membuka lubang tanganmu sebagai yang pertama. Kalau begitu, aku tidak terkejut karena kau datang entah dari mana. Cengkeraman Lin Yun yang kuat membuatnya salah paham bahwa Lin Yun telah membuka lubang tangannya saat dia menerobos alam Xiantian. Dia hendak mengedarkan energi spiritualnya untuk membalas ketika Wan Feng tiba-tiba berteriak, berhenti. Dia tahu keduanya akan bertarung. Dia memasang ekspresi serius saat dia berdiri, Saudara Liu, tindakanmu mencerminkan diriku, bukan? Tuan Muda Lin adalah tamu saya, jadi jangan berkelahi. Karena menghormati Wan Feng, Liu Zifei menarik kembali energi spiritualnya. Ketika Lin Yun melihat bahwa Liu Zifei telah berhenti, dia juga melepaskan cengkeramannya. Aku akan membiarkan masalah ini diselesaikan untuk Saudara Wan. Sepotong sampah dari kerajaan Tianshui berani berpura-pura menjadi orang besar di hadapanku. Kamu harus bersyukur bahwa kita tidak berada di kota awan mengalir. Kalau tidak, aku akan memukulmu sampai mati. Liu Zifei tertawa sambil kembali ke tempat duduknya. Ketika semua orang mendengar itu, mereka semua memandang Lin Yun dengan jijik. Kebanyakan dari mereka memiliki pemikiran yang sama dengan Liu Zifei. Namun, mereka tidak langsung bergerak. Meskipun Lin Yun sangat marah, dia menahan amarahnya agar tidak berkobar. Kotak pedang kuno itu bisa memanipulasi api suci Yin Ungu, menyelamatkan nyawanya di saat yang genting jika perlu. Seni angsa liar sudah tidak berguna baginya setelah mencapai alam Xiantian. Membawa kotak pedang di punggungnya sama dengan menempa tubuhnya bahkan ketika dia berjalan, makan, atau berkultivasi. Ketika dia melepaskan kotak pedang dalam pertempuran, teknik gerakannya akan dibawa ke tingkat yang sama sekali baru. Yang paling penting, pedang pemakaman bunga miliknya disimpan di dalam kotak pedang kuno. Setelah mereka berdua duduk, seseorang di dalam kabin berbicara, Kakak Wan, sekarang semua orang telah tiba, bisakah Anda memberitahu kami mengapa Anda mengumpulkan kami? Melihat sekeliling kabin, Wan Feng menjawab, semua orang tahu ada murid elit dari 3 sekte penguasa di Azure Sun County, tapi kalian semua juga elit di antara generasi kita. Selain Lin Yun dan Feng Wuheng, semua orang yang hadir adalah elit di lubang kedua alam Xiantian. Tidak ada kebohongan dalam kata-kata Wan Feng, dan semua orang dengan senang hati menerima pujiannya. Azure Sun County tidak besar atau kecil. Jarang sekali kita memiliki kesempatan untuk berkumpul bersama. Hanya menggiling melalui kultivasi secara membabi buta di balik pintu tertutup tidak dapat diterima. Pertemuan hari ini adalah bagi kita untuk berbagi wawasan tentang kultivasi dan memberi manfaat bagi semua orang. Mata Wan Feng berkedip-kedip saat dia sepertinya telah menahan sesuatu. Kau benar, Saudara Wan. Hanya menggiling kultivasi kita bukanlah jalan yang bijaksana. Siapa yang peduli jika kau tak terkalahkan dalam keluargamu? Itu tidak berarti kau tak terkalahkan di dunia. Kurasa sudah setahun sejak terakhir kali kita bertemu, Kakak Wan. Semua orang saling mengenal satu sama lain, dan semuanya memiliki latar belakang yang sama. Mereka semua adalah elit dari klan masing-masing. Mereka segera asyik dengan percakapan mereka tanpa ada penghalang di antara mereka. Mereka semua mulai berbagi wawasan dari kultivasi mereka. Akhirnya, beberapa dari mereka bahkan akhirnya berdebat.
Kali ini, Wan Feng tidak memprotes karena dia bahkan membuka ruang untuk berdebat, ingatlah bahwa kita tidak bertarung sampai mati. Tolong tahan diri kalian masing-masing. Kakak Wan, kamu tidak perlu khawatir. Dua orang berdiri di tengah saling menatap satu sama lain. Tak satu pun dari mereka bersedia memberi jalan kepada yang lain. Boom! Keduanya dengan cepat beradu dengan telapak tangan dan tinju mereka, keduanya berada di lubang kedua alam Xiantian. Teknik bela diri Xiantian. Mata Lin Yun berbinar. Dia menyadari bahwa mereka berdua sedang mengeksekusi teknik bela diri Xiantian. Menilai pada kekuatan teknik mereka, mereka seharusnya menggunakan teknik bela diri Xiantian yang lebih rendah. Namun, seluruh teknik tinju dan telapak tangan masih bermanfaat bagi Lin Yun. Segel Fajra abadi miliknya mungkin adalah teknik bela diri Xiantian tingkat lanjut, tapi teknik ini hanya memiliki satu jurus. Pedang angin mengalir bukanlah teknik bela diri Xiantian, dan tidak sesuai dengan kultivasinya saat ini. Untungnya, teknik tinjunya memiliki segel Fajra abadi dan teknik pedangnya memiliki niat pedang yang tidak lengkap, jadi dia tidak menghadapi masalah apapun untuk saat ini, tetapi itu bukan solusi permanen. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk menyaksikan teknik bela diri Xiantian yang lengkap, dia harus memperhatikan dengan seksama. Beberapa saat kemudian, Lin Yun menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka berdua sedang mengeksekusi teknik bela diri Xiantian mereka, tapi esensi dari teknik mereka tampaknya kurang. Sebenarnya, itu karena mereka masih dalam proses memahami teknik mereka. Teknik mereka mungkin tampak kuat, tapi ada yang kurang. Mereka tidak lebih kuat dibandingkan dengan tiga alam Xiantian dari klan Liu. Tidak ada yang luar biasa tentang pertempuran itu, atau beberapa pertempuran yang akan menyusul. Duduk di kursinya, Wan Feng sedikit mengerutkan kening dengan kilatan kekecewaan di matanya. Tapi semuanya berubah ketika Liu Zifei berdiri. Melihat Liu Zifei berdiri, wajah Wan Feng berubah menjadi gembira. Liu Zifeng dengan mudah mengalahkan lawannya dalam 3 jurus. Lawannya terjatuh ke belakang, hampir menabrak kursi. Maafkan aku. Saya tidak membayangkan bahwa 50% dari kekuatan saya akan begitu kuat, Liu Zifei mengejek. Tidak ada ketulusan dalam permintaan maafnya. Saudara Liu, kamu terlalu sopan. Energi spiritual dan teknik tinjumu jauh melebihi milikku, kata lawannya sambil tersenyum malu, memegangi dadanya dengan kesakitan. Di dalam Azure Sun County, hanya mereka yang memiliki kekuatan yang dihormati. Liu Zifei sombong, tapi dia bisa dengan kekuatannya. Hei, anak nakal dari negara langit Azure itu. Apakah kamu ingin bermain denganku? Liu Zifei bertanya sambil melihat sekeliling ruangan untuk mencari Lin Yun. Kata-katanya menyebabkan keheningan turun di kabin. Namun, Lin Yun tidak menjawab dan melihat sekeliling. Ya, kenapa kamu tidak naik dan berdebat karena kamu ada di sini? Itu benar. Bukankah terlalu kasar untuk menolak? Kakak Wan, kenapa kau tidak mengatakan sesuatu? Kami semua siap untuk itu. Bukankah terlalu kasar jika temanmu menolak? Dia hanya seorang pengecut. Semua orang mulai mengejek ketika mereka melihat Lin Yun tidak menjawab. Mereka tidak berniat melepaskannya begitu saja. Lin Yun melihat sekeliling dan mencibir, mengapa repot-repot mendorongku untuk berkelahi? Apakah aku mengatakan bahwa aku tidak bersedia? Aku hanya khawatir 50% kekuatanku bisa menghancurkan kabin ini. Kabin itu mungkin sangat besar, tapi kekuatan segel Fajra abadi berada di tingkat yang sama sekali baru. Setelah memeriksa sekelilingnya, dia ragu-ragu untuk bertarung. Russell. Semua orang melihat sekeliling dengan bingung, tidak yakin apakah mereka telah mendengar Lin Yun dengan benar. Bahkan Wan Feng tertegun sejenak sebelum dia tersenyum, lantai dan pilarnya terbuat dari kayu logam. Bahkan lubang kelima dari alam Xiantian tidak bisa dengan mudah menghancurkannya. Anak nakal ini tampak pendiam. Tapi dia sombong saat dia berbicara. Dia pasti lupa obatnya hari ini untuk menyombongkan diri di depan Liu Zifei. Haha, dia akan menyesalinya nanti. Keterkejutan semua orang telah digantikan oleh kemarahan saat mendengar kata-kata sombong Lin Yun. Boom! Bergemuruh. Suara yang muncul saat Lin Yun meletakkan kotak pedangnya di tanah sangat memekakkan telinga. Beratnya yang sangat besar menyebabkan seluruh perahu bergoyang karena benturan. Itu kotak pedang itu. Semua orang terkejut saat mereka melihat kotak pedang kuno itu. Seberapa beratkah kotak pedang itu sehingga menyebabkan seluruh perahu bergoyang? Bab 87 Apakah kau menggelitiku? Semua orang baru menyadari betapa beratnya kotak pedang itu ketika Lin Yun meletakkannya. Lin Yun meletakkannya dengan lembut, tapi itu telah menciptakan benturan yang begitu kuat sehingga menyebabkan seluruh perahu bergoyang.
Ketika mereka memikirkan bagaimana Lin Yun bisa bergerak seperti biasa meskipun membawa beban seberat itu, mereka semua bertanya-tanya betapa menakutkan fisiknya. Mereka semua memperhatikan Lin Yun dengan kaget. Di sisi lain, Liu Zifei, yang memulai pertarungan ini, telah mengubah wajahnya. Dia tidak menyangka Lin Yun akan menerima tantangannya. Namun, Lin Yun tidak hanya setuju untuk bertarung, tapi dia telah menyembunyikan fisiknya yang kuat. Bahkan jika fisikmu kuat, kamu hanya akan menjadi karung pasir yang sedikit lebih baik tanpa kekuatan untuk mendukungnya. Liu Zifei mencibir. Benarkah begitu? Kenapa kamu tidak mencobanya? Lin Yun tersenyum. Liu Zifei mencibir saat dia melangkah masuk dan melemparkan sebuah jab. Dia berlatih tinju awan berapi, teknik bela diri Xiantian yang lebih rendah. Itu adalah teknik tinju yang mendominasi, dan, ketika dia menggunakannya di masa lalu, tidak ada yang bisa bertahan selama 3 jurus. Saat tinju Liu Zifei terbang, pukulannya seperti ledakan awan api yang terkonsentrasi. Namun, Lin Yun tidak panik saat dia membalas dengan tinju harimau ganas. Boom! Ketika kedua pukulan itu terhubung, Lin Yun hanya mundur setengah langkah meskipun menghadapi seorang kultivator second orifice dari alam Xiantian. Lagi, Liu Zifei mengunci alisnya, tidak dapat menerima hasil dari tabrakan mereka. Pada saat yang sama, dia mengeksekusi teknik gerakannya. Dia seperti gumpalan awan saat dia bergerak ke kiri dan ke kanan, membuat orang lain sulit untuk mengikutinya dengan mata telanjang. Tapi ini bukan apa-apa bagi Lin Yun, yang telah membersihkan lubang matanya. Desir. Swiss. Swiss. Dalam sekejap mata, dia sudah melakukan 3 jurus. Saat serangan Liu Zifei semakin kuat, suhu di dalam ruangan juga mulai meningkat. Itu adalah tanda bahwa Liu Zifei perlahan-lahan mengeluarkan kekuatan teknik bela diri Xiantiannya. Menghadapi serangan ganas Liu Zifei, Lin Yun menangkisnya dengan tenang. Kau tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Lin Yun benar-benar berhasil menerima 3 serangannya. Ketika aku bertarung dengan Liu Zifei sebelumnya, aku bisa merasakan bahwa kualitas energi spiritualku lebih rendah darinya. Dia hanya membutuhkan 1 pukulan untuk menghancurkan energi spiritual saya. Setelah 3 jurus, saya bahkan tidak bisa melawan. Teknik kultivasi Lin Yun pasti tidak sesederhana yang kita duga. Apakah kalian sudah menyadarinya? Lin Yun sepertinya tidak tahu satupun teknik bela diri Xiantian. Sejak awal, dia hanya menggunakan teknik bela diri Haotian. Oh, ya, itu benar. Saat Lin Yun dan Liu Zifei melanjutkan pertarungan mereka, semua orang terkejut karena Lin Yun hanya menggunakan teknik bela diri Haotian. Kemudian lagi, itu tidak terlalu mengejutkan setelah mereka memikirkannya. Lin Yun berasal dari kerajaan Tianshui, jadi bagaimana mungkin dia memiliki teknik bela diri Xiantian? Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, Lin Yun pasti akan kalah. Itu hanya masalah seberapa parah dia akan kalah. Di sisi lain, Feng Wuheng gelisah di kursinya dengan gugup. Dia secara alami dapat mengetahui bahwa Lin Yun berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Menghadapi Liu Zifei, Lin Yun hanya bisa bertahan. Sementara itu, serangan Liu Zifei semakin kuat. Dia akan kalah. Itu sudah pasti. Dia tidak tahu teknik bela diri Xiantian. Begitu momentum tinju awan berapi mencapai puncaknya, Liu Zifei bahkan bisa melawan kultivator di lubang ketiga alam Xiantian. Lin Yun bermain sendiri. Bukankah kekalahannya akan lebih buruk setelah memaksa Liu Zifei bertarung dengan kekuatan penuh? Semua penonton menghela nafas. Mereka semua merasa bahwa Lin Yun akan kalah. Menyalakan awan, Liu Zifei meraung tiba-tiba. Raungannya bergema seperti guntur di telinga semua orang. Liu Zifei mengepalkan tinjunya begitu kuat hingga tinjunya mulai retak. Pada saat yang sama, momentum pukulannya menyala. Boom! Dampak dari pukulannya membuat Lin Yun mundur 10 langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Saat gelombang kejut menyebar, keduanya meluncurkan serangan dan menghancurkan gelombang kejut yang tersisa yang datang ke arah mereka. Kekuatan yang luar biasa. Semua orang berseru. Jadi ini adalah kekuatan asli Liu Zifei. Tidak heran dia menerima kursi penting dari Wan Feng. Setelah mengirim Lin Yun kembali, Liu Zifei tersenyum sinis dan mengejek, bukankah kamu cukup sombong sebelumnya? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan membongkar perahu itu? Tapi kenapa pukulanmu terasa geli? Apakah hanya itu yang dimiliki kerajaan Tianshui? Membanggakan. Kau tidak berpikir aku sudah mengerahkan setengah dari kekuatanku, kan? Lin Yun tersenyum. Jika hanya ini yang kau punya, maka aku bahkan mungkin tidak perlu mengeluarkan setengah dari kekuatanku. Sungguh sombong. Bibir Liu Zifei bergerak-gerak. Dadanya meluap dengan amarahnya yang terpendam.
Karena Lin Yun begitu tangguh, dia akan membuatnya berlutut dan memohon hari ini. Baiklah. Biarkan pertunjukan yang sebenarnya dimulai. Mata Lin Yun berkedip-kedip, pupil matanya berkobar-kobar. Energi spiritual emas di tubuh Lin Yun melonjak dan memadat menjadi manik-manik kuno, yang mengandung hampir 70% energi spiritualnya. Tak lama kemudian, manik-manik itu terpecah menjadi 10 aliran energi spiritual yang menyelimuti jari-jari Lin Yun. Segel Fajra yang tidak dapat mati. Lin Yun mendorong telapak tangannya ke depan saat kekuatan segel itu meledak. Boom, boom, boom. Lantai, pilar, dinding, dan perabotan langsung menjadi abu dalam hitungan detik. Semua penonton terkejut, karena mereka terlempar ke udara. Liu Zifei telah menerima serangan Lin Yun secara langsung. Darah menyembur dari mulutnya saat dia terlempar ke belakang. Dengan dinding di sekelilingnya hilang, angin sepoi-sepoi mulai bertiup ke dalam kabin dari luar. Berdiri di tengah kekacauan, rambut Lin Yun berkibar tertiup angin. Dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda saat ini. Wajahnya yang tajam penuh dengan kepercayaan diri. Dibandingkan dengan Lin Yun, kesombongan Liu Zifei tidak ada artinya. Yang terakhir hanya tampak seperti badut. Di telapak tangan Lin Yun, segel Fajra abadi masih belum menghilang. Dia mengepalkan tinjunya saat kekuatan ledakan memanggil angin kencang. Menunjukkan seringai, Lin Yun tersenyum, jadi, apakah kamu masih merasa geli karena pukulanku? Saat dia mengajukan pertanyaan itu, Lin Yun melangkah masuk dan melancarkan pukulan lain. Dia masih menggunakan tinju harimau ganas, tapi sekarang sangat berbeda dengan segel Fajra abadi yang memberdayakannya. Liu Zifei baru saja berhasil menstabilkan dirinya sebelum dia harus mempertahankan diri dari tinju Lin Yun. Puff! Tinju Lin Yun bergetar dengan kekuatan yang luar biasa saat terhubung. Kabut merah keluar dari mulut Liu Zifei saat dia tersandung mundur 3 langkah. Tapi Lin Yun tidak berhenti sampai di situ. Dia tidak ingin memberi Liu Zifei waktu untuk pulih dan melontarkan 2 pukulan lagi, masing-masing lebih berat dari yang sebelumnya. Setelah 3 pukulan, Liu Zifei hampir tidak bisa berdiri saat semburan darah yang keluar dari mulutnya mulai menggenang di kakinya. Harimau mengaum di hutan. Namun, Lin Yun tidak berniat membiarkan Liu Zifei pergi begitu saja. Dia memanfaatkan sepenuhnya segel Fajra abadi dan melancarkan sebuah jurus penutup. Boom! Lin Yun menerkam seperti harimau yang ganas saat auman harimau terdengar di kejauhan. Pukulannya yang eksplosif seperti raja hutan yang membuka rahangnya lebar-lebar ke arah Liu Zifei. Menghadapi serangan Lin Yun, Liu Zifei ketakutan setengah mati. Kedua kakinya gemetar ketakutan. Melihat Lin Yun menerkam, Liu Zifei tahu bahwa tidak ada gunanya baginya untuk membalas. Aura harimau itu semakin kuat saat tinjunya mendekat. Liu Zifei, yang dihancurkan oleh teror yang tak tertandingi, menutup matanya dengan putus asa. Bab 88 Keyakinan Wan Feng. Bantu Tuan Liu berdiri, Wan Feng memerintahkan sambil menatap Lin Yun dengan tatapan penuh konflik. Atas perintahnya, beberapa pelayan mencubit hidung mereka saat mereka membantu Liu Zifei berdiri. Melihat sekelilingnya, Lin Yun bertanya, Kakak Wan, kau tidak akan memintaku untuk mengganti kerugian, kan? Dia sudah menduga ini akan terjadi. Segel Fajra abadi adalah teknik bela diri Xiantian tingkat lanjut yang asli meskipun hanya terbatas pada 1 jurus. Kerusakan itu membuktikan bahwa dia tidak mengoceh omong kosong sebelumnya. Kau pasti bercanda, Tuan Lin. Semuanya, ayo kita pindah tempat, kata Wan Feng sambil berjalan ke arah Lin Yun. Tuan Lin, tolong. Nada suaranya dipenuhi dengan rasa hormat saat ini. Itulah kenyataan pahit dari Azure Sun County. Anda hanya akan dihormati jika Anda memiliki kekuatan untuk mendukungnya, dan Lin Yun telah membuktikan dirinya dengan mengalahkan Liu Zifei. Kelompok itu kemudian mengubah lokasi mereka ke haluan kapal. Mereka minum sambil menghadap ke sungai dan tidak ada yang berani memandang Lin Yun dengan jijik lagi. Bahkan sikap Wan Feng telah berubah begitu drastis sehingga Lin Yun mengalami kesulitan dalam menghadapi hasratnya. Tapi bagi Lin Yun, dia hanya merasa bahwa Wan Feng menarik. Setelah pertemuan itu berakhir, Feng Wuheng mengejar Lin Yun dan tersenyum, Lin Yun, kamu benar-benar pamer tadi. Aku belum pernah melihat sepupuku begitu menghormati siapapun. Oh. Lin Yun terkejut dengan kata-kata itu dan jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Ya, dia bahkan tidak begitu menghormati Liu Zifei. Tapi untuk beberapa alasan, saya merasa sepupu saya agak terlalu sopan, kata Feng Wuheng, tersenyum santai. Lin Yun menanggapi dengan senyuman dan tidak mengambil topik itu. Sekarang saya dapat menegaskan bahwa Anda memiliki motif di Azure Sun County. Feng Wuheng memancarkan senyum misterius saat dia menatap Lin Yun.
Aku sedikit penasaran saat kau menyebutkan itu sebelumnya. Menurutmu apa motifku? Lin Yun bertanya dengan ringan. Azure Sun County memiliki alam rahasia yang hanya akan muncul sekali dalam 1 dekade. Sekarang sudah 1 dekade penuh, dan segelnya akan melemah. Aku punya kecurigaan sebelumnya, tapi aku merasa kau masih terlalu lemah, jadi aku tidak yakin. Sekarang, saya yakin bahwa Anda akan mencoba keberuntungan Anda. Alam rahasia? Tanya Lin Yun, terkejut. Alam rahasia adalah ruang independen yang ada di dunia. Skalanya tidak tetap, dan mereka bisa terbentuk secara alami atau diciptakan oleh seseorang. Namun, Lin Yun benar-benar tidak menyadari bahwa Azure Sun County memiliki alam rahasia. Dia awalnya ingin bertanya-tanya tentang kekuatan terkuat di Kekaisaran Qin Besar. Kamu benar-benar tidak menyadarinya. Feng Wuheng menatap Lin Yun dengan kaget. Kenapa kamu tidak memberiku perkenalan? Desak Lin Yun, sangat ingin tahu lebih banyak. Berbicara tentang alam rahasia, itu tidak hanya terkenal di Kekaisaran Qin Besar, tetapi juga di seluruh domain kuno selatan. Itu adalah reruntuhan sekte kuno. Anda dapat menemukan segala macam harta karun di dalamnya, termasuk teknik bela diri yang mendalam dan warisan yang kuat. Setelah melihat bahwa Lin Yun benar-benar tidak tahu tentang alam rahasia, dia melanjutkan, selama beberapa tahun terakhir, sejak alam rahasia ditemukan, harta karun yang berharga telah bocor keluar dari alam tersebut. Ada juga sesuatu yang tidak biasa tentang segel itu. Untuk beberapa alasan, para kultivator yang kuat dilarang masuk. Hanya kultivator alam Xiantian yang bisa memasuki alam rahasia. Akibatnya, setiap kali alam terbuka, alam Xiantian yang tak terhitung jumlahnya akan berduyun-duyun. Karena alam rahasia terletak di Azure Sun County, itu disebut alam matahari biru. Mata Lin Yun berbinar saat mendengar pengenalan alam rahasia. Teknik bela diri yang mendalam terlalu tidak realistis, dan dia akan puas dengan 1 atau 2 harta. Ambang batas untuk 4 sekte transenden di Kekaisaran Qin Besar adalah mencapai lubang keempat alam Xiantian sebelum mencapai usia 17 tahun. Dia sudah mendekati usia 16 tahun ini, dan diragukan apakah dia bisa mencapainya hanya dalam 1 tahun. Hal ini terutama disebabkan oleh bakatnya yang rendah. Jika dia tidak memiliki pertemuan yang kebetulan, tidak mungkin baginya untuk mencapai lubang keempat alam Xiantian. Kapan segelnya akan terbuka? Lin Yun bertanya. Sekitar 3 atau 4 bulan dari sekarang, jawab Feng Wuheng dengan jujur. Itu berarti Lin Yun punya waktu 3-4 bulan untuk mempersiapkan diri menuju alam rahasia. Terima kasih telah berbagi informasi ini dengan saya, kata Lin Yun dengan ramah. Tidak perlu berterima kasih padaku. Itu sudah menjadi rahasia umum di Azure Sun County. 3 hari kemudian, kapal tiba di dermaga kota Xian. Armada kapal terlihat di dermaga, menunjukkan betapa berkembangnya kota Xian. Dengan menunggang kuda berdarah naga, Lin Yun berpisah dari rombongan setibanya di dermaga. Tapi Feng Wuheng tiba-tiba menyusul dan bergumam, Lin Yun, kenapa kau pergi terburu-buru? Mengangkat bahu dengan telapak tangan ke langit, Lin Yun tersenyum, sepupumu terlalu bersemangat. Selama 3 hari terakhir, Wan Feng sering mengunjunginya. Wan Feng akan berbicara dengannya tentang apa saja, dan bahkan orang bodoh pun tahu bahwa Wan Feng sangat menginginkan sesuatu dari Lin Yun. Namun, Lin Yun tidak memiliki pendapat yang baik untuk seseorang yang menginginkan kuda berdarah naga miliknya. Lin Yun bisa mengetahui bahwa Wan Feng memiliki motif untuk memperkenalkannya sebagai ahli terkuat di kerajaan Tianshui. Dia tahu bahwa Wan Feng membalas dendam karena tidak menjual kuda berdarah naga padanya. Jika dia tidak cukup kuat, bukan Liu Zifei yang dipermalukan. Jadi Lin Yun tidak berniat berteman dengan Wan Feng. Ini juga alasan mengapa dia segera pergi ketika perahu tiba di dermaga. Menggaruk kepalanya, Feng Wuheng tersenyum pahit, saya sebenarnya di bawah perintah dari sepupu saya untuk mengundang Anda ke klan Wan. Klan Wan menguasai seluruh kota Xian dan pasti akan berguna bagimu. Memang benar Wan Feng menginginkan bantuannya, tapi itu harus bergantung pada harganya. Namun, Lin Yun tidak ingin berinteraksi dengan Wan Feng. Maaf, tapi saya ingin melihat-lihat sendiri. Tolong beritahu sepupumu bahwa aku menghargai niat baiknya. Tuan Lin, mungkinkah klan Wan ada di bawah matamu? Wan Feng bertanya, tiba-tiba muncul dari belakang sepupunya. Dia pasti sudah menduga bahwa Feng Wuheng tidak akan bisa menahan Lin Yun dan berlari. Aku yakin kau tahu bukan itu, Lin Yun tersenyum dengan arti lain dalam kata-katanya. Wan Feng segera merasa canggung saat dia menarik napas dalam-dalam dan menjawab, baiklah. Aku tidak akan bertele-tele. Aku butuh bantuanmu, atau lebih tepatnya, klan Wan membutuhkan bantuanmu. Dan bagaimana jika saya menolak?
Kalau begitu aku tidak bisa menahannya. Ini akan baik-baik saja selama Anda tidak melawan klan Wan. Jika tidak, aku hanya bisa minta maaf padamu. Melihat betapa seriusnya sepupunya, Feng Wuheng tersenyum, sepupu, jangan membuatnya terdengar begitu menakutkan. Percayalah padaku untuk yang satu ini. Lin Yun tidak akan melawan klan Wan, dan kamu bisa terbuka tentang hal itu. Feng Wuheng mengatakan dengan tepat apa yang dipikirkan Lin Yun. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa aku mengumpulkan begitu banyak orang hanya untuk berkumpul? Mereka semua sombong, dan aku butuh banyak usaha untuk mengatasi mereka. Terutama Liu Zifei, yang awalnya saya sangat berharap banyak. Tapi kamu, Liu Zifei tiba-tiba meninggikan nadanya, karena kamu, dia hampir lumpuh. Dia tidak berguna bagiku sekarang, setidaknya selama setengah bulan. Yah, aku minta maaf tentang itu, kata Lin Yun sambil mengusap hidungnya. Masalah ini benar-benar salahnya. Sebuah danau spiritual telah muncul di dekat kota Xian. Wan Feng berseru. Dia bisa melihat apa yang dipikirkan Lin Yun dan memutuskan untuk mengungkapkan tangannya. Klan Wanku secara alami ingin memonopolinya, tapi 3 klan lain di kota Xian juga telah mengetahuinya. Mereka ingin mendapat bagian dan mengancam perang jika kita menolak. Meskipun ketiga klan itu tidak akan bisa bersaing dengan klan Wanku, klan Wan pasti akan menderita kerugian besar jika kita berperang. Lalu, Lin Yun menganggukkan kepalanya. Jadi semua orang mencapai kesepakatan. Kami akan mengirim 3 orang di bawah usia 18 tahun untuk bertarung di atas panggung. Jika klan Wanku kalah, kita harus memberi mereka bagian. Jika kita menang, mereka akan menarik diri dari danau spiritual. Mendengarkan penjelasan Wan Feng, Lin Yun segera tahu mengapa Wan Feng mengumpulkan begitu banyak elit di Azure Sun County. Dia jelas ingin menemukan seseorang yang cocok untuk bertarung atas nama klan Wan. Wan Feng awalnya ingin Liu Zifei bergabung dalam pertarungan, tetapi orang itu sudah ditakuti oleh Lin Yun. Dia tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung, jadi bagaimana mungkin dia bisa bertarung untuk klan Wan? Di luar murid dari 3 pasukan Tuan, saya telah mengumpulkan hampir semua elit di Azure Sun County. Kebanyakan dari mereka mengecewakan, kecuali Liu Zifei. Tapi kau tahu apa yang terjadi dengannya? Wan Feng menatap Lin Yun. Mengumpulkan semua elit alam Xiantian di Azure Sun County. Lin Yun menggelengkan kepalanya karena dia tidak setuju dengan pernyataan itu. Dengan sikap Wan Feng, tidak mungkin baginya untuk berkenalan dengan semua elit. Bagaimanapun juga, orang jenius sejati adalah orang yang tertutup. Bahkan yang paling sombong di antara mereka pun akan tetap rendah hati. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang dilewatkan Wan Feng dengan menilai buku dari sampulnya? Saya pikir saya mengerti maksud Anda. Anda ingin saya bersaing atas nama Liu Zifei untuk klan Wan. Itu benar. Aku juga akan memberimu 2 kali lipat dari apa yang kujanjikan pada Liu Zifei. Mata Wan Feng berbinar penuh percaya diri, dadanya membusung sambil tersenyum. Dia melanjutkan, saya dapat melihat bahwa Anda kurang menguasai teknik bela diri Xiantian yang lengkap. Anda tidak menggunakan kekuatan penuh Anda selama pertarungan Anda dengan Liu Zifei. Dugaan saya adalah bahwa Anda pasti mencoba membuatnya mengeksekusi tinju awan berapi sehingga Anda bisa memahaminya. Orang ini tajam. Sepertinya Wan Feng telah mengamati semuanya dari pinggir lapangan. Klan Wanku mungkin hanya penguasa daerah, tapi kami masih memiliki beberapa teknik bela diri Xiantian yang lengkap. Kau bisa mengajukan permintaan apapun untuk jasanya, kata Wan Feng dengan percaya diri saat melihat perubahan di wajah Lin Yun. Aku butuh teknik bela diri tingkat lanjut, tuntut Lin Yun terus terang. Mendengar permintaan Lin Yun, kepercayaan diri di wajah Wan Feng menghilang. Bab 89 memasuki klan Wan. Wan Feng tidak pernah membayangkan bahwa Lin Yun akan menuntut teknik bela diri Xiantian tingkat lanjut. Di seluruh Azure Sun County, bahkan ketiga tuannya tidak memiliki banyak teknik bela diri Xiantian tingkat lanjut. Bahkan jika mereka memilikinya, jarang sekali mereka memiliki teknik yang lengkap. Dengan senyum malu, Wan Feng menjawab, Saudara Lin, apakah kamu bercanda? Saya berbicara tentang teknik bela diri Xiantian yang lebih rendah. Anda dapat dengan bebas memilih beberapa di antaranya. Sambil menggelengkan kepalanya, Lin Yun menjawab, aku tidak bercanda. Dengan keuntungan besar dari telaga roh yang dipertaruhkan, aku berasumsi ini akan melibatkan pertarungan maut. Apakah kau memintaku mempertaruhkan nyawaku demi sebuah teknik bela diri Xiantian yang lebih rendah? Apa kau tidak meremehkanku? Tapi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku tidak akan lama tinggal di kota Xian, jadi aku pasti tidak akan menjadi musuhmu. Selamat tinggal, Lin Yun berbalik dan pergi tanpa melirik Wan Feng.
Wan Feng tidak memiliki ketulusan sama sekali. Lin Yun mungkin tidak memiliki teknik bela diri Xiantian, tapi bukan berarti dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk teknik bela diri Xiantian yang lebih rendah. Lagi pula, dia memiliki artefak mendalam tingkat menengah, tombak es awan. Teknik bela diri Xiantian tingkat menengah bahkan mungkin meminta terlalu banyak untuk apa yang mereka ingin dia lakukan, tapi pekerjaan itu pasti lebih berharga daripada teknik bela diri Xiantian tingkat rendah. Tunggu. Wan Feng menggertakkan giginya dan mengejar Lin Yun. Kakak Lin, tunggu sebentar. Sebentar saja. Silakan. Klan Wan memiliki total 2 teknik bela diri Xiantian tingkat lanjut. Salah satunya ditujukan untuk murid inti klan, sementara yang lain ditujukan untuk tetua tamu. Masalahnya, saya tidak memiliki wewenang untuk memberi Anda janji apapun, kata Wan Feng dengan sungguh-sungguh. Dia memasang ekspresi tak berdaya saat dia melanjutkan, bagaimana dengan ini? Karena Anda akan berada di kota Xian selama beberapa hari, mengapa Anda tidak tinggal di rumah saya? Saya akan berbicara dengan para tetua di klan saya tentang hal itu. Jika mereka menyetujuinya, mendapatkan teknik bela diri Xiantian tingkat lanjut mungkin bukan hal yang mustahil. Lin Yun, mengapa kau tidak tinggal selama beberapa hari? Jika tidak berhasil, kau bisa pergi kapan saja. Feng Wuheng ikut membujuk Lin Yun. Setelah pertimbangan singkat, Lin Yun setuju karena Wan Feng kali ini tulus. Baiklah, kalau begitu aku akan tinggal beberapa hari. Aku harus merepotkan kakak Wan dalam periode ini. Kamu terlalu sopan. Tolong, ikutlah denganku. Wajah Wan Feng terpampang dengan senyuman kali ini. Kediaman klan Wan terletak di lokasi utama kota Xian. Hanya dengan melihat sekilas, siapapun bisa tahu bahwa itu adalah klan regional di kota ini. Patriark muda, kau kembali. Para penjaga menyapa Wan Feng saat dia mendekat. Kuda yang menakjubkan. Para pelayan yang memimpin kuda berdarah naga berbicara dengan rasa takut yang tersisa di hati mereka. Beri makan kuda itu dengan baik. Itu harus diberi makan dengan daging binatang iblis. Jika ada yang tidak beres, aku akan meminta kalian semua bertanggung jawab. Wan Feng menginstruksikan dengan ekspresi serius. Kami pasti akan melakukan tugas kami dengan baik. Wan Feng puas dengan jawaban para pelayannya. Dia memandang Feng Wuheng dan Lin Yun, sepupu, bantu aku dan terima Lin Yun atas namaku. Aku harus melapor pada ayahku. Silakan, Feng Wuheng tersenyum. Ikutlah denganku, Lin Yun. Aku akan mengantarmu ke kediamanmu. Taman itu dihiasi dengan bunga-bunga dan bukit-bukit buatan. Saat Feng Wuheng membawa Lin Yun ke sebuah halaman kecil, dia berkata, Lin Yun, kamu bisa tinggal di sini malam ini. Pemandangan di sekitar sini sangat bagus, dan kamu bisa memerintahkan para pelayan jika kamu punya permintaan. Ya, pemandangan di sekitar sini terlihat bagus. Saya senang Anda menyukainya. Kita sudah berhari-hari di atas kapal, jadi aku akan beristirahat juga. Malam yang tenang membuat halaman tampak damai. Lin Yun beristirahat sejenak sebelum dia mengeluarkan kotak pedang kunonya dan membukanya. Bagian dalam kotak pedang itu dipenuhi dengan kelopak bunga, dengan pedang pemakaman bunga tergeletak di dalamnya. Lin Yun meraih gagang pedang dan perlahan-lahan mengeluarkannya dari dalam kotak pedang. Permukaan pedang itu ditutupi dengan pola-pola yang mengalir yang memancarkan cahaya samar di malam hari. Alih-alih pedang, pedang itu tampak seperti seorang wanita yang lembut. Ketika Lin Yun perlahan-lahan menuangkan energi spiritualnya ke dalam pedang, tubuh pedang itu meledak dengan cahaya pedang yang berkobar. Fuwosh! Ketika Lin Yun mulai melakukan tarian pedang, sosoknya berkedip-kedip di semua tempat, meninggalkan bayangan di belakang. Hebat! Pedang pemakaman bunga sudah mendekati artefak mendalam kelas menengah sekarang. Itu bisa meningkatkan energi spiritualku setidaknya 3 kali lipat. Ada perbedaan besar antara artefak mendalam dan senjata biasa. Artefak yang dalam bisa memperkuat energi spiritual penggunanya. Artefak mendalam tingkat rendah dapat memperkuat energi spiritual sebanyak 2 kali lipat, sementara artefak mendalam tingkat menengah bisa mencapai 4 kali lipat. Sedangkan untuk artefak spiritual tingkat tinggi, akan menjadi 6 kali lipat. Memegang pedang pemakaman bunga, Lin Yun bisa merasakan energi spiritualnya diperkuat 3 kali lipat. Itu berarti pedang pemakaman bunga mendekati jajaran artefak mendalam kelas menengah. Pedang pemakaman bunga miliknya ditempa dengan kayu metalik, yang membuatnya unik dibandingkan dengan artefak mendalam lainnya. Pedang itu pada dasarnya bersifat spiritual dan, sebagai hasilnya, Lin Yun bisa mengendalikannya sebagai bagian dari tubuhnya. Sepertinya kelopaknya perlu diganti, kata Lin Yun saat dia melepaskan kelopak bunga di dalam kotak pedang dan mengambil pot bunga dengan bunga sisa pucat. Di bawah makanan dari seni konvergensi spiritualnya,
bunga sisa pucat yang mempesona bermekaran dan menyebarkan keharuman bunganya ke seluruh halaman. Dia mengganti kelopak bunga di dalam kotak pedang sebelum memasukkan pedangnya kembali. Dengan kecepatan saat ini, tidak akan butuh waktu lama bagi pedang pemakaman bunga untuk mencapai jajaran artefak mendalam kelas menengah. Tapi saat dia hendak menutup kotak pedang, dia teringat sesuatu. Dia masih membawa sebuah benih teratai emas kering. Teratai emas kering telah meninggalkan sebuah biji, yang disimpan Lin Yun di dalam kantung interspasial setelah dia memurnikan semua kelopaknya. Haruskah saya mencoba menggunakan seni konvergensi spiritual untuk melihat apakah itu bisa dibangkitkan? Bahkan jika dia gagal, dia hanya akan membuang-buang waktu. Paling tidak, itu lebih baik daripada melihat benih itu layu. Mengambil keputusan, Lin Yun mengambil pot bunga kosong lainnya, menanam benih di dalamnya, dan mulai menyuburkan benih dengan seni konvergensi spiritual. Wan Feng bergegas menemui ayahnya di ruang belajar. Ayahnya, Wan Qiuye, adalah kepala keluarga Wan saat ini dengan kultivasi di lubang keenam alam Xiantian. Tidak banyak orang di kota Xian yang bisa menyainginya. Namun, ahli sejati di klan Wan bukanlah ayah Wan Feng, tapi kakeknya. Patriark tua yang dikatakan membersihkan salurannya yang dalam. Fenger, ada apa? Kenapa kamu datang terburu-buru? Wan Qiuye tersenyum ramah dan meletakkan buku di tangannya ke bawah. Seperti yang ditunjukkan dalam aksinya, dia tampak cukup puas dengan putranya ini. Ayah, aku menemukan kandidat yang sangat baik untuk keluarga Wan kita kali ini. Wan Feng segera melaporkan. Oh, ceritakan padaku, Wan Qiuye tenang. Dia telah melihat banyak hal dalam hidupnya, jadi kata-kata Wan Feng tidak dapat mengubah emosinya secara drastis. Wan Feng meneguk air untuk menenangkan diri sebelum menceritakan semua yang terjadi di atas kapal. Ayah, apa pendapatmu tentang dia? Menurut pendapatku, dia bisa dengan mudah mengalahkan kultivator biasa di lubang kedua alam Xiantian. Kamu tidak ada di sana untuk menyaksikannya sendiri, tapi auranya sepertinya bukan dari seseorang yang baru saja mencapai alam Xiantian. Dia pasti mengalami pertemuan yang kebetulan. Yang terpenting, saya menebak bahwa dia hampir tidak menggunakan setengah dari kekuatannya. Lagi pula, dia bahkan tidak membuka kotak pedang yang dia bawa. Wan Feng menatap ayahnya dengan gelisah. Dia akan memberikan kontribusi yang luar biasa untuk klan jika kandidatnya bisa membantu memenangkan danau spiritual. Pada saat yang sama, itu akan menjadi dorongan yang signifikan untuk prestisenya di klan. Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka kita sedang menampung monster. Hanya seseorang di lubang ketiga alam Xiantian yang bisa mengalahkannya, jawab Wan Qiuye dengan tenang. Tapi tidak ada seorang pun di lubang ketiga alam Xiantian yang berusia di bawah 18 tahun di Azure Sun County kita, selain murid dari 3 kekuatan penguasa. Wan Feng melanjutkan karena dia memiliki harapan yang tinggi untuk Lin Yun. Tapi memberinya teknik bela diri Xiantian tingkat lanjut terlalu berlebihan. Bahkan aku tidak bisa membuat keputusan itu sendiri. Bukankah kita memiliki teknik bela diri Xiantian tingkat lanjut yang tidak lengkap? Bahkan jika itu tidak lengkap, teknik bela diri Xiantian tingkat lanjut tak ternilai harganya. Kita hanya bisa memberikannya kepada mereka yang telah memberikan kontribusi besar untuk klan Wanku. Mendengarkan kata-kata ayahnya, Wan Feng tidak bisa menahan perasaan cemas. Dia telah menghabiskan banyak usaha untuk Lin Yun dan tidak ingin melihatnya sia-sia. Kamu tidak perlu terlalu cemas tentang itu. Panggil dia ke kuil leluhur besok agar semua orang bisa menilainya. Jika apa yang kau katakan itu benar, maka memberinya teknik bela diri Xiantian tingkat lanjut mungkin tidak banyak. Bagaimanapun juga, telaga roh sangat penting bagi klan Wanku. Wan Qiuye tersenyum. Bab 90 Adil dan Jujur. Keesokan paginya, saat matahari fajar mengintip dari balik awan, Wan Feng datang ke halaman rumah Lin Yun. Kakak Wan, kau datang lebih awal. Apakah ada perkembangan? Lin Yun bertanya. Menganggukkan kepalanya, Wan Feng menjawab, ayahku pada dasarnya sudah menyetujuinya. Kita hanya perlu meyakinkan para tetua lainnya dengan menunjukkan kekuatanmu. Bagaimanapun, danau spiritual adalah masalah yang penting. Mereka berdua meninggalkan halaman menuju kuil leluhur. Keingintahuan Lin Yun tergelitik tentang danau spiritual, dan dia tidak dapat menemukan banyak informasi tentang itu dalam catatan aneh. Apa gunanya danau spiritual yang kamu bicarakan? Danau spiritual adalah fenomena alam yang langka di mana esensi spiritual terkondensasi di dalam danau. Esensi spiritual. Ya, jika kau menyerapnya dalam jumlah yang cukup, kau tidak hanya bisa meningkatkan kualitas energi spiritualmu, tapi juga akan mempercepat kecepatan kultivasimu. Hati Lin Yun tersentak saat mendengar itu.
Yang paling dia butuhkan saat ini adalah harta yang dapat membantunya dalam kultivasinya. Danau spiritual dipisahkan menjadi 8 tingkatan, diurutkan dalam urutan menurun. Danau spiritual di kota Xi'an adalah kelas 8 terendah. Efek dari danau spiritual tingkat 8 terbatas pada mereka yang berada di lubang ke-6 alam Xiantian. Tapi itu sangat bermanfaat bagi orang-orang seperti kita. Mendengarkan penjelasan Wan Feng, Lin Yun akhirnya tahu mengapa 3 klan lain mengambil resiko berperang dengan klan Wan demi danau spiritual. Jika klan Wan berhasil memonopoli seluruh danau spiritual, klan lain tidak akan punya tempat di kota Xi'an. Tapi sebuah danau spiritual kelas 8 hanya bisa mengizinkan 10 orang untuk menyerap. Setelah itu, butuh 1 dekade untuk danau spiritual pulih. Saat mereka berdua mengobrol, mereka tiba di kuil leluhur klan Wan. Russell. Lin Yun bisa merasakan suasana hikmat saat dia masuk. Dia bisa melihat lebih dari 10 tetua klan Wan duduk di dalam kuil. Kebanyakan dari mereka berada di lubang ke-4 alam Xiantian, tapi ada beberapa kultivator di lubang ke-5 juga. Duduk di tengah adalah seorang pria parubaya yang memancarkan prestise. Dia adalah seorang ahli di lubang ke-6 alam Xiantian dengan hanya lubang jantungnya yang belum dibersihkan. Lin Yun dikejutkan oleh kekuatan klan Wan, belum lagi patriark tua itu sedang mengasingkan diri. Lin Yun bisa melihat mengapa 3 klan lain hanya berani menuntut setengah dari telaga roh bahkan dengan mengorbankan pergi berperang. Lubang pertama. Konyol. Bagaimana kita bisa mengizinkan seseorang di lubang pertama alam Xiantian untuk berpartisipasi dalam sesuatu yang sepenting danau spiritual? Apa yang sedang terjadi? Lubang pertama. Wan Feng sudah keterlaluan. Dia benar-benar memanggil kita semua untuk seseorang di lubang pertama alam Xiantian. Lin Yun segera disambut dengan kritik saat masuk. Diam. Wan Qiuye mendengus. Karena prestisenya, Ancestral Shine menjadi diam. Tapi ketika dia menatap Lin Yun, tatapannya penuh keraguan. Kultivasi itu sendiri tidak dapat digunakan sebagai ukuran kekuatan. Fenger menjunjung tinggi dirimu, dan aku yakin pasti ada alasannya. Mengapa Anda tidak memanggil jiwa bela diri Anda sehingga kami dapat melihatnya? Wan Qiuye bertanya. Jiwa bela diri dikategorikan menjadi bawaan, mendalam, tanah, dan langit. Setiap kategori dibagi lagi menjadi 9 tingkatan. Lin Yun belum menguji tingkat jiwa bela dirinya, dan dia menebak bahwa jiwa bela dirinya mungkin biasa-biasa saja. Bagaimanapun, kelahiran jiwa bela diri yang kuat selalu disertai dengan fenomena alam. Semakin tinggi tingkatannya, semakin kuat fenomena itu. Dalam buku yang diberikan kepadanya oleh Bai Qiushui, disebutkan bahwa fenomena yang diciptakan oleh kelahiran jiwa bela diri yang mendalam akan mempengaruhi area dengan radius 100 mil. Fenomena jiwa bela diri tanah dapat mencapai sejauh 1000 mil dan akan berlangsung selama 3 hari penuh. Terakhir, kelahiran jiwa bela diri langit akan memanggil fenomena seperti langit yang diwarnai merah dan bintang-bintang berjatuhan dari langit. Tidak perlu untuk itu. Jiwa bela diri saya biasa saja, dan itu hanya kilatan pedang. Tidak ada yang istimewa dari itu, jawab Lin Yun terus terang setelah beberapa saat berpikir. Tapi mendengarkan kata-katanya, Wan Qiuye mengerutkan alisnya dengan tidak senang. Melihat ayahnya, Wan Feng tidak bisa menahan perasaan cemas. Apa yang Lin Yun coba lakukan dengan melawan ayahnya? Tapi aku yakin menerima 3 jurus dari semua orang di sini kecuali Patriark, dengan prasyarat bahwa kamu menekan kultivasimu ke lubang ketiga alam Xiantian. Kata-kata Lin Yun seperti bom besar yang meledak di kuil leluhur. Semua orang di sini adalah tetua dari klan Wan, dan yang terlemah di antara mereka ada di lubang keempat alam Xiantian. Bahkan jika mereka menekan kultivasi mereka, kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh lubang ketiga alam Xiantian biasa. Kata-kata Lin Yun tidak hanya sombong, tapi dia juga mempermalukan mereka. Bagaimanapun juga, akan memalukan jika mereka tidak bisa mengalahkan Lin Yun setelah menekan kultivasi mereka ke lubang ketiga. Keponakanku tersayang, kamu seharusnya mencari kandidat yang layak, bukan mengeruk sungai untuk mencari sampah. Menyemburkan kesombongan bahkan tanpa punya nyali untuk memanggil jiwa bela diri. Apakah ini caramu menyelesaikan tugas yang dipercayakan padamu, kepala keluarga muda? Sebuah suara yang kuat bergema di seluruh kuil leluhur. Itu berasal dari saudara laki-laki Wan Qiuye, Wan Tian. Ketika Wan Tian berbicara, semua orang di kuil leluhur menggelengkan kepala ke arah Wan Feng. Seorang bapak leluhur muda harus memiliki pandangan yang lebih baik terhadap orang lain. Melihat reaksi mereka, hati Wan Feng berdenyut. Putra Wan Tian juga merupakan pesaing kuat untuk posisi itu. Jika dia menemukan sesuatu pada Wan Feng, dia pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah.
Kenapa kamu masih di sini? Keluarkan dia segera. Sampah semacam ini menginginkan teknik bela diri Xiantian tingkat lanjut dari klan kita. Kau sepertinya punya pendapat tentang aku. Lin Yun mengangkat alisnya. Ada apa? Tidak bisakah aku tidak? Wan Tian memandang Lin Yun dan mencibir, di mataku, kamu bahkan tidak sebanding dengan tumpukan kotoran anjing. Kotoran anjing mungkin busuk dan bau, tapi setidaknya dia tahu tempatnya. Saya pernah mendengar ungkapan bijak, segala sesuatu adalah sampah di mata sampah. Ini seperti bagaimana seekor anjing melihat orang-orang di sekitarnya. Dia tidak punya alasan untuk meragukan orang lain yang tumbuh dengan memakan kotoran seperti dirinya, jawab Lin Yun. Wan Tian menggaruk-garuk kepalanya saat dia merenungkan kata-kata Lin Yun. Namun beberapa saat kemudian, dia menyadari bahwa Lin Yun secara tidak langsung menyebutnya sebagai anjing yang dibesarkan dengan makan kotoran. Boom! Wan Tian membanting meja dengan marah dengan niat membunuh yang menyala di wajahnya, apakah kamu menghinaku? Maaf, tapi saya hanya menyebutkan anjing yang tumbuh besar dengan makan kotoran. Kemudian lagi, saya tidak keberatan jika Anda ingin mengakuinya. Lagi pula, siapa yang akan peduli tentang cara anjing memandangnya? Setidaknya, saya tidak, Lin Yun tersenyum. Apa kau pikir aku tidak akan mengalahkanmu, nak? Wan Tian bangkit dari kursinya dengan marah. Cukup. Wan Qiuye melirik kakaknya. Kamu tidak hanya merendahkan diri untuk bertengkar dengan seseorang yang lebih muda darimu, tapi kamu bahkan bertindak lebih jauh. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Wan Tian merasa dirugikan karena ditegur oleh Wan Qiuye. Saudaraku, aku ingin mengujinya berdasarkan kata-katanya yang sombong sebelumnya. Aku tidak butuh dia mengambil 3 jurus milikku. Selama dia bisa menerima 1 jurus dariku, aku akan menganggapnya sebagai umpan, jawab Wan Tian dengan berat hati. Dia jelas tidak bisa menerima penghinaan dari Lin Yun. Namun, Wan Qiuye tidak menjawab. Bagaimanapun, Wan Tian adalah seorang kultivator di lubang kelima alam Xiantian. Dia memandang Lin Yun dan bertanya, apakah kamu yakin tentang ini? Teknik bela diri Xiantian tingkat lanjut sangat berharga. Sebagai pribadi, saya tidak pernah suka memaksa orang lain. Jika saya tidak bisa meyakinkan semua orang di sini dengan kekuatan saya, maka saya akan terlalu malu untuk meminta teknik bela diri Xiantian tingkat lanjut, jawab Lin Yun dengan tenang. Mendengar jawabannya, semua orang menyadari bahwa Lin Yun sebenarnya memiliki harga dirinya sendiri. Lin Yun yakin bahwa dia bisa mengambil 1 jurus dari rongga ketiga alam Xiantian dengan segel Fajra abadi miliknya. Menggabungkannya dengan tinju harimau ganas, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menerima 3 jurus. Semua orang tahu bagaimana cara menyombongkan diri. Kamu bisa bicara setelah kamu benar-benar berhasil menerima jurusku. Wan Tian melayang ke langit saat dia mendorong telapak tangannya ke depan. Menurut perjanjian, dia harus menekan kultivasinya di lubang ketiga alam Xiantian. Namun, serangannya telah menyebabkan seruan dari semua orang di sekitarnya. Telapak tangannya mengelak dengan momentum yang menjulang tinggi yang terasa seperti pegunungan yang luas yang turun ke hati semua orang. Telapak tangan pegunungan. Wan Feng berseru. Dia terkejut pamannya benar-benar menggunakan teknik bela diri Xiantian tingkat menengah. Wan Tian hanya menggunakan 1 jurus seperti yang dia klaim sebelumnya, tapi itu adalah teknik bela diri Xiantian. Dan dilihat dari momentumnya, dia berniat untuk membunuh Lin Yun. Wan Tian sudah bertindak terlalu jauh dengan memanfaatkan celah dalam kata-kata Lin Yun. Bagaimanapun, Lin Yun tidak mengatakan bahwa teknik bela diri tidak diperbolehkan. Tetapi pada saat ini, Wan Tian telah membentuk momentumnya, dan sudah terlambat bagi siapapun untuk menghentikan pertarungan. Hebat! Mata Lin Yun berkedip-kedip saat dia mengedarkan energi spiritualnya. Energi spiritualnya yang telah dimurnikan oleh 11 kelopak teratai emas kering mengembun menjadi manik-manik misterius tanpa ragu-ragu. Boom! Diikuti dengan ledakan, Lin Yun mendorong segel Fajra abadi sampai batasnya. Manik-manik itu pecah menjadi 10 aliran energi spiritual yang menyelimuti jari-jarinya. Tangannya mulai bergetar saat memancarkan cahaya yang menyilaukan. Segel Fajra abadi. Lin Yun membuat segel dengan jari-jarinya sebelum mendorong kedua tangannya ke arah serangan Wan Tian. Boom! Ledakan cahaya keemasan yang menyilaukan menyebar ke seluruh kuil kuno. Di jalurnya, momentum Ranging Mountain Palem melambat. Pada saat serangan Wan Tian mendarat, itu sudah sangat lemah. Gelombang 100 binatang. Lin Yun dengan cepat menindaklanjuti. Dia mengepalkan tinjunya dan melontarkan serangan terkuat dari tinju harimau ganas yang diberdayakan oleh segel Fajra abadi. Boom! Gelombang kejut besar yang tercipta memaksa Wan Tian mundur 3 langkah sebelum dia bisa mendapatkan kembali kestabilannya.
Dia tidak mengalami cedera, tapi bagian dalam tubuhnya terguncang akibat benturan itu. Kulitnya menjadi campuran pucat dan hijau saat rasa mual mulai menyerang. Cukup memalukan bahwa dia menggunakan teknik bela diri Xiantian tingkat menengah melawan Lin Yun. Tapi kalah setelah memanfaatkan celah seperti itu. Wan Tian tidak bisa berbuat apa-apa selain menatap tanah.